PSSI secara resmi menghentikan kerjasama dengan Patrick Kluivert beserta seluruh staf kepelatihannya pada 16 Oktober 2025. Keputusan ini mencakup seluruh tim pelatih yang menangani timnas Indonesia di berbagai level, mulai dari senior hingga U20. Langkah tersebut diambil setelah Kluivert gagal membawa timnas lolos ke Piala Dunia 2026, di mana Indonesia terhenti di babak keempat kualifikasi zona Asia. Padahal Kluivert baru menjalani masa kerja sekitar 9 hingga 10 bulan sejak dikontrak pada awal 2025. Dari total durasi kontrak 2 tahun yang disepakati, ia dikabarkan menerima gaji bulanan antara 1,3 hingga 1,5 miliar rupiah. Dengan pemutusan kontrak yang dilakukan lebih awal, PSSI diperkirakan harus membayar kompensasi sebesar 33,8 hingga 39 miliar rupiah. Belum termasuk kemungkinan biaya tambahan seperti denda, bonus loyalitas, atau kewajiban administratif lainnya. PSSI resmi mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert pada 16 Oktober 2025, menandai berakhirnya masa kepemimpinan singkat pelatih asal Belanda itu bersama timnas Indonesia. Keputusan ini diambil setelah hasil yang kurang memuaskan, termasuk kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah pemutusan kontrak ini, PSSI mulai fokus mencari pelatih baru yang mampu membenahi performa tim, sekaligus memulihkan kepercayaan publik. Sejumlah nama muncul sebagai kandidat seperti Shin Tae-yong yang sudah mengenal karakter pemain Indonesia, Alex Pastur yang berpengalaman dengan pemain diaspora, serta Jesus Casas yang dikenal dengan pendekatan ofensif dan disiplin taktik. Selain itu, Bojan Hodak yang sedang bersinar di Liga 1 dan mantan pelatih Luis Milla juga disebut sebagai calon kuat untuk mengisi posisi pelatih kepala. Paul Pogba yang baru saja bergabung dengan AS Monaco awalnya diharapkan bisa langsung tampil dalam beberapa pertandingan awal musim ini, termasuk pada laga melawan Angers atau paling lambat saat menghadapi Tottenham di Liga Champions. Namun rencana tersebut harus ditunda karena kondisi fisik Pogba belum sepenuhnya pulih setelah menjalani masa absen selama 2 tahun dari level kompetisi tinggi. Saat ini Pogba masih dalam proses pemulihan dan adaptasi kebugaran dan mengalami cedera ringan yang membuatnya harus menepis setidaknya selama 2 minggu. Manajemen Monaco melalui CEO Thiago Scuro menegaskan bahwa kondisi ini bukan masalah serius, melainkan hambatan kecil dalam proses adaptasi pemain yang sudah lama tidak aktif bermain. Scuro menyebut bahwa ini adalah kendala pertama sejak dimulainya proses pemulihan Pogba dan menilai situasi ini wajar terjadi. Joshua Zirkzee dikabarkan tidak bahagia di Manchester United karena waktu bermainnya sangat terbatas sejak awal musim ini di bawah pelatih Ruben Amorim. Dengan ambisi tampil di Piala Dunia 2026 bersama timnas Belanda, Zirkzee berencana mencari klub lain jika tidak mendapatkan menit bermain yang cukup di MU. Beberapa klub top Italia tertarik merekrutnya, namun Como muncul sebagai penantang serius. Pelatih Como, Cesc Fabregas, sangat menyukai gaya bermain Zirkzee yang dinilai cocok dengan taktik klub dan memiliki fleksibilitas posisi. Selain itu, pengalaman Zirkzee 2 tahun bermain di Italia membuat proses adaptasinya di Como diperkirakan akan mudah. Como yang dimiliki pengusaha asal Indonesia sudah menyiapkan tawaran peminjaman selama 6 bulan dengan opsi pembelian permanen. Saat ini manajemen Como tengah merancang proposal dan akan segera menghubungi Manchester United untuk memulai proses transfer. Mikel Merino tampil cukup baik bersama Arsenal di musim ini dengan bermain di 6 dari 7 pertandingan Premier League dan mencetak 1 gol. Namun, penampilannya di timnas Spanyol jauh lebih menonjol, di mana ia berhasil mencetak 6 gol dalam 4 laga terakhir. Catatan ini menempatkannya sebagai salah satu pencetak gol terbanyak di kualifikasi Piala Dunia zona Eropa, hanya kalah dari Erling Haaland dan Memphis Depay. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente memberikan pujian tinggi terhadap Merino, menyebutnya sebagai pemain yang sangat lengkap, fleksibel, dan mampu beradaptasi dengan berbagai posisi di lini tengah. Merino dianggap mampu membawa keseimbangan dalam sistem permainan Spanyol yang mengandalkan penguasaan bola. Selain ketajaman dan visi bermain, mentalitas matang Merino juga dinilai menjadi faktor penting yang membuat Spanyol semakin berbahaya di setiap pertandingan. Selain itu, Merino juga disebut sudah selesai dengan gelandang top seperti Pedri dan Rodri. Florian Wirtz belum tampil optimal bersama Liverpool karena belum berhasil mencetak gol atau assist dalam pertandingan kompetitif. Pakar Liverpool, David Lynch, menyarankan agar Wirtz diposisikan di sayap kiri, seperti saat ia bermain untuk timnas Jerman, guna membantu adaptasinya di Premier League dan mengeluarkan potensi terbaiknya. Dengan bermain melebar, Wirtz bisa mendapatkan lebih banyak ruang dan waktu untuk menguasai bola, sehingga dapat menghindari tekanan fisik yang ketat di tengah lapangan. Selain itu, perubahan posisi ini juga memungkinkan bek kiri Milos Kerkez lebih leluasa naik menyerang, menciptakan keseimbangan dan dinamika baru di sisi kiri yang selama ini kurang optimal di Liverpool.
Pendapatan ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi Wirtz dan performa keseluruhan tim. Manchester United menghadapi hambatan signifikan dalam upaya mereka merekrut Carlos Baleba pada bursa transfer musim dingin mendatang. Gelandang muda berbakat tersebut saat ini dimiliki oleh Brighton yang enggan melepas sang pemain di tengah musim. Klub asal pantai selatan Inggris itu hanya bersedia mempertimbangkan penjualan Baleba paling cepat pada musim panas 2026. Keputusan tegas ini diambil karena Brighton tengah mengalami keterbatasan stok gelandang dalam skuad mereka. Kehilangan Baleba pada pertengahan musim akan memaksa mereka untuk segera mencari pengganti yang sepadan. Sesuatu yang sangat sulit mengingat bursa transfer musim dingin biasanya menawarkan pilihan pemain yang terbatas, terutama untuk posisi penting seperti gelandang bertahan. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Brighton memilih untuk mempertahankan Baleba setidaknya hingga akhir musim, meskipun ada ketertarikan serius dari klub sebesar Manchester United. Lamine Yamal yang baru berusia 18 tahun mencatat pencapaian luar biasa dengan finish sebagai runner-up di Ballon d'Or 2025. Sebuah prestasi yang jarang dicapai oleh pemain seusianya. Namun meskipun tengah disorot karena performa gemilangnya, Yamal tidak masuk dalam daftar kandidat Golden Boy 2025. Hal ini bukan karena performanya menurun, melainkan karena aturan Golden Boy yang hanya memperbolehkan seorang pemain memenangkan penghargaan tersebut satu kali dalam karirnya. Yamal sendiri sudah meraihnya pada tahun 2024. Golden Boy merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan setiap tahun kepada pemain muda terbaik di Eropa dan ditentukan oleh panel jurnalis dari berbagai media besar. Selain batas usia di bawah 21 tahun, aturan satu kali kemenangan diberlakukan untuk memastikan kesempatan penghargaan terbuka bagi lebih banyak pemain muda berbakat. Real Madrid kembali menunjukkan keseriusannya dalam merekrut talenta muda dari seluruh dunia. Kali ini mereka menaruh perhatian pada Max Domen, gelandang 15 tahun milik Arsenal yang dianggap sebagai salah satu prospek paling menjanjikan di akademi klub tersebut. Domen sudah mencuri perhatian publik setelah tampil 3 kali bersama tim utama Arsenal dan menyumbang 1 assist. Kepercayaan Mikel Arteta untuk memberinya kesempatan bermain di usia sangat muda menunjukkan potensi besar yang dimilikinya. Pemandu bakat Real Madrid menilai Domen sebagai pemain yang sangat matang secara teknik dan taktik dibandingkan rekan-rekan seusianya. Selain penampilannya di level klub, ia juga bersinar bersama timnas Inggris U19 dengan 4 caps, termasuk 1 pertandingan internasional di Marbella, Spanyol. Ketertarikan Madrid pun semakin kuat berkat performa konsistennya di level internasional. Inter Milan harus menghadapi tantangan baru di tengah jadwal padat Serie A dan Liga Champions. Bek serbabisa Matteo Darmian mengalami cedera otot soleus di kaki kirinya usai laga uji coba melawan Atletico Madrid di Libya. Berdasarkan pemeriksaan tim medis, ia dipastikan absen selama beberapa pekan dan akan kembali dievaluasi dalam waktu dekat. Cedera ini membuat Darmian tidak bisa tampil dalam laga melawan AS Roma akhir pekan ini, serta absen di pertandingan Liga Champions menghadapi Union Saint-Gilloise. Ia juga diragukan tampil dalam laga penting melawan Napoli pada 25 Oktober. Selain kehilangan Darmian, pelatih Inter Christian Cifu juga memantau kondisi Marcus Thuram yang sempat mengalami gangguan fisik sebelum menjalani tugas internasional bersama timnas Prancis. Situasi ini menjadi perhatian serius bagi Inter mengingat pentingnya pertandingan-pertandingan yang akan datang. Dua klub besar Serie A, AC Milan dan Juventus, dikabarkan tengah mengintai peluang untuk memboyong bek Bayern Munchen Kim Min-jae pada bursa transfer musim dingin tahun 2026. Ketertarikan kedua tim ini tentu menandakan adanya potensi persaingan yang cukup ketat dalam upaya mendapatkan tanda tangan sang pemain. Pertanyaannya, di antara Milan dan Juventus, klub mana yang lebih berpeluang merekrutnya? Kim Min-jae sendiri merupakan bek tangguh asal Korea Selatan yang sudah tidak asing lagi dengan atmosfer kompetisi di Italia. Ia pernah menjadi bagian penting dari skuad Napoli dan berkontribusi besar dalam membawa klub tersebut meraih gelar Scudetto pada musim 2022-2023. Pengalaman dan performanya impresif di masa lalu membuatnya menjadi incaran serius sejumlah klub top Eropa, termasuk 2 rival besar dari Italia tersebut. Juventus dikabarkan tengah membidik Gonzalo Garcia, salah satu pemain muda berbakat milik Real Madrid. Klub asal Turin itu melihat Garcia sebagai prospek menjanjikan yang bisa memperkuat lini depan mereka, yang saat ini menjadi fokus utama untuk dibenahi. Strategi Juventus adalah membangun skuad yang kompetitif, dengan memadukan pemain senior berpengalaman dan talenta muda penuh potensi. Garcia mulai mencuri perhatian publik setelah tampil impresif di ajang klub World Cup.
Penampilan itu membuat sejumlah klub besar di Eropa mulai meliriknya. Dalam beberapa musim terakhir, pemain asal Spanyol itu terus berjuang untuk mendapatkan tempat di tim utama Real Madrid. Berkat kegigihannya, ia kini mendapat kepercayaan dari pelatih Xabi Alonso yang menganggapnya sebagai salah satu aset penting dalam tim. Liverpool kembali menjadi sorotan jelang bursa transfer musim dingin, terutama karena kelemahan di lini tengah yang belum teratasi sejak musim panas 2025. Meskipun mereka telah memperkuat lini belakang dan lini serang, lini tengah justru menunjukkan performa yang kurang solid, terbukti dari 3 kekalahan beruntun di semua kompetisi. Sebagai respons, Liverpool mulai menyusun strategi transfer untuk menambah kekuatan di sektor gelandang. Nama Khéphren Thuram, gelandang muda Juventus dan putra legenda Prancis Lilian Thuram, menjadi incaran utama. Penampilannya yang impresif di Serie A musim ini membuat Liverpool melakukan pendekatan resmi kepada Juventus. Namun klub asal Turin menolak keras negosiasi tersebut. Meski tengah menghadapi kondisi finansial yang belum sepenuhnya stabil, Juventus tetap bertekad mempertahankan Thuram karena kontribusinya yang dianggap vital dalam skuad. Elliot Anderson, gelandang muda Nottingham Forest, semakin menarik perhatian di Premier League berkat penampilan gemilangnya sejak musim 2024-2025. Chelsea menjadi klub pertama yang secara serius menunjukkan ketertarikan untuk merekrutnya, menjadikan Anderson bagian penting dalam proyek jangka panjang mereka, yang berfokus pada pengembangan talenta muda asal Inggris. Namun upaya Chelsea kini menghadapi persaingan sengit dari Manchester City yang memiliki kekuatan finansial jauh lebih besar dan daya tarik lebih kuat di mata pemain. Pep Guardiola disebut-sebut sudah lama mengagumi kemampuan Anderson dan siap melakukan investasi besar untuk memboyongnya. Menurut laporan dari Manchester Evening News, Manchester City tengah menyiapkan tawaran senilai sekitar 75 juta pound sterling guna mengamankan jasa gelandang berbakat ini. Nottingham Forest mengambil keputusan mengejutkan dengan menunjuk Ange Postecoglou sebagai pelatih kepala baru pada September 2025, setelah memecat Nuno Espirito Santo yang hanya bertahan 3 pertandingan. Meski Postecoglou memiliki pengalaman membawa Tottenham Hotspur juara Liga Eropa, dia justru menghadapi awal yang sangat buruk di Forest, dengan 7 pertandingan tanpa kemenangan, terdiri dari 5 kekalahan dan 2 hasil imbang. Performanya ini memicu kekhawatiran besar di kalangan supporter dan menimbulkan spekulasi mengenai masa depannya di klub. Media mulai menyebut Sean Dyche sebagai kandidat utama pengganti jika situasi tidak segera membaik. Pemilik klub Evangelos Marinakis juga disebut siap mempertimbangkan pergantian pelatih jika tren negatif terus berlanjut, mengingat pentingnya stabilitas performa untuk masa depan tim. Dayot Upamecano, bek tengah Bayern Munchen, diperkirakan akan berstatus bebas transfer pada akhir musim ini karena pembicaraan perpanjangan kontraknya belum mencapai kesepakatan. Kondisi ini membuat 2 raksasa Spanyol, Real Madrid dan Barcelona, mulai memantau situasi sang pemain dengan serius. Namun mereka tidak akan mudah mendapatkan Upamecano karena harus bersaing dengan klub-klub besar lainnya, terutama Liverpool yang juga sangat berminat mengamankan tanda tangan bek asal Prancis tersebut. Selain Upamecano, ada beberapa bek tengah berkualitas lainnya yang juga diperkirakan akan tersedia secara gratis di bursa transfer mendatang, termasuk Ibrahima Konate dari Liverpool dan Marc Guehi dari Crystal Palace. Hal ini menambah ketatnya persaingan di antara klub-klub papan atas dalam merekrut pemain bertahan berbakat untuk memperkuat lini belakang mereka. Son Heung-min menunjukkan performa luar biasa di awal karirnya bersama Los Angeles FC dengan mencatat 8 gol dan 3 assist dalam 9 pertandingan. Kepindahannya ke MLS tak hanya menarik perhatian karena kontribusinya di lapangan, tetapi juga karena adanya klausul khusus dalam kontraknya. Klausul tersebut memungkinkan Son kembali bermain di Eropa selama jeda kompetisi MLS, mirip dengan yang pernah digunakan David Beckham saat memperkuat AC Milan dan Thierry Henry ketika sempat kembali ke Arsenal. Meski peluang itu ada, belum ada keputusan pasti apakah Son akan memanfaatkannya. Mengingat usianya yang kini 33 tahun dan Piala Dunia 2026 yang akan digelar di pertengahan tahun, ia mungkin akan memilih fokus menjaga kebugaran dan mempersiapkan diri untuk turnamen besar terakhirnya bersama timnas Korea Selatan. Masa depan Robert Lewandowski di Barcelona masih belum pasti dengan kontraknya yang akan berakhir pada akhir musim dan belum ada kepastian soal perpanjangannya. Meski tetap produktif, usianya yang sudah 37 tahun serta mulai sering mengalami cedera, membuat klub menunda keputusan terkait kelanjutannya di tim.
Situasi ini dimanfaatkan oleh beberapa klub besar Eropa, terutama AC Milan dan Juventus, yang disebut serius memantau perkembangan Lewandowski. Agen sang pemain, Pini Zahavi, bahkan telah melakukan pertemuan dengan pihak Milan yang terbuka merekrutnya secara gratis jika tak lanjut di Barcelona. Juventus juga menunjukkan minat yang kuat dan menilai pengalaman serta ketajamannya masih sangat berharga. Sementara itu, Atletico Madrid juga dikabarkan tertarik, namun Milan dan Juve dinilai lebih berpeluang karena bisa menawarkan peran penting di tim utama. Kontrak Lewandowski akan berakhir pada musim panas ini, dan Barcelona kemungkinan tidak akan memperpanjangnya karena ingin melakukan regenerasi di posisi penyerang tengah. Dusan Vlahovic yang kontraknya memungkinkan pindah gratis dari Juventus menjadi target utama Barcelona setelah penampilan menjanjikan di awal musim 2025-2026. Barcelona sudah mulai menjalin komunikasi dengan agen Vlahovic dan melihatnya sebagai pemain yang cocok dengan filosofi pelatih Hansi Flick. Sementara itu, Bayern Munchen juga memantau situasi Vlahovic tapi lebih menganggapnya sebagai pelapis atau pesaing Harry Kane. Barcelona dianggap lebih serius karena bisa menawarkan posisi utama di lini depan yang menjadi faktor penting bagi Vlahovic dalam menentukan masa depannya. Endrick kini tengah menghadapi fase krusial dalam karirnya, khususnya untuk mempertahankan peluang tampil di Piala Dunia tahun depan. Waktu bermain yang minim di bawah asuhan pelatih Xabi Alonso membuat posisinya di tim nasional menjadi semakin tidak pasti. Karena itu, baik pihak Real Madrid maupun agen sang pemain mulai mempertimbangkan opsi peminjaman sebagai solusi strategis yang diyakini bisa memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. Dari beberapa klip yang menunjukkan minat, Marseille muncul sebagai kandidat terkuat untuk mendapatkan tanda tangan Endrick karena klub Prancis tersebut melihat potensi besar yang belum sepenuhnya berkembang dari mantan bintang Palmeiras itu.